memasuki bulan Agustus, pemerintah rutin mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan dan semangat nasionalisme menjelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terkecuali pada peringatan HUT ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus 2025, pemerintah kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh, terhitung sejak 1 hingga 31 Agustus 2025. Namun ironisnya, di tengah seruan nasionalisme tersebut, sebagian masyarakat justru memilih melakukan aksi simbolik yang kontroversial. Alih-alih mengibarkan bendera merah putih, sejumlah warga di beberapa wilayah diketahui mengibarkan bendera berwarna hitam bergambar tengkorak bertopi jerami, lambang ikonik kru, bajak laut topi jerami, dari serial anime One Piece, pimpinan tokoh fiktif Monkey D. Luffy. Bendera tersebut terlihat dipasang di halaman rumah, kendaraan pribadi, hingga di tempat usaha. Aksi ini ditafsirkan sebagai bentuk kritik simbolik terhadap pemerintah yang dinilai telah gagal dalam menangani berbagai persoalan bangsa. Menanggapi fenomena ini, pemerintah bereaksi keras. Dalam pernyataannya, sejumlah pejabat mengecam pengibaran bendera One Piece tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak patut, terutama dilakukan pada momen Saka kemerdekaan. Pemerintah menilai aksi itu tidak hanya melanggar norma, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Tak hanya pemerintah yang mengecam aksi pengibaran bendera bajak laut, bajak laut One Piece, sejumlah tokoh masyarakat dan praktisi hukum pun turut angkat bicara. Salah satunya adalah Agustinus Nahak, seorang advokat dan akademisi yang dikenal vokal dalam isu-isu kebangsaan. Dalam keterangannya kepada media, Agustinus menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap aksi simbolik tersebut yang dianggap tidak tepat dilakukan, terlebih di momentum menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Agustinus, pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu bukan hanya mencederai nilai-nilai nasionalisme, tapi juga menunjukkan bentuk ketidakhormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Ia menilai, kebebasan berekspresi memang dilindungi oleh konstitusi, namun harus dilakukan dalam koridor hukum serta dengan menjunjung tinggi etika kebangsaan. Saya sangat prihatin dengan harusnya kita bangga merayakan 17 Agustus. Tapi 2 minggu terakhir saya lihat bahwa ada muncul bendera bajak laut, ada muncul bendera One Piece yang seolah-olah mau disandingkan dengan bendera merah putih. Ini saya mau sampaikan kepada masyarakat Indonesia, jangan pernah mau mengibarkan bendera yang namanya One Piece atau bajak laut. Karena bendera merah putih itu berkibar dengan tumpah darah pahlawan Republik Indonesia. Kita harus bangga mengibarkan bendera merah putih. Orang yang lahir, yang hidup, makan, berusaha, dan mati di negeri ini harus bela bangsa ini. Harus menghormati bendera merah putih sebagai lambang negara. Sejumlah tokoh masyarakat dan praktisi hukum pun turut angkat bicara. Salah satunya adalah Agustinus Nahak,
seorang advokat dan akademisi yang dikenal vokal dalam isu-isu kebangsaan. Dalam keterangannya kepada media, Agustinus menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap aksi simbolik tersebut yang dianggap tidak tepat dilakukan, terlebih di momentum menjelang hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Agustinus, pengibaran bendera bergambar tengkorak bertopi jerami itu bukan hanya mencederai nilai-nilai nasionalisme, tapi juga menunjukkan bentuk ketidakhormatan terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Ia menilai, kebebasan berekspresi memang dilindungi oleh konstitusi, namun harus dilakukan dalam koridor hukum serta dengan menjunjung tinggi etika kebangsaan. Dalam hal ini, Agustinus Nahat juga menegaskan bahwa aksi pengibaran bendera bajak laut One Piece bukan hanya bermasalah secara etika dan moral kebangsaan, tetapi juga berpotensi melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ia menyebut, ada sejumlah pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bisa dikenakan terhadap para oknum yang mengibarkan bendera tersebut, terutama jika tindakan itu terbukti mengganggu ketertiban umum atau dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap simbol negara. Itu diatur dalam undang-undang. Undang-undang 24 tahun 2009 mengatur tentang lambang negara. Jadi bendera merah putih itu juga adalah lambang negara yang harus dihormati. Tapi ketika memang ada indikasi, ada potensi melecehkan bendera merah putih, ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengibarkan bendera bajak laut. Bendera bajak laut itu berkibar di tengah laut, bukan di daratan. Kita ini orang Indonesia harus menjadi warga negara yang bangga dengan lambang negara kita. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 mengatur tentang lambang negara. Barang siapa yang melecehkan bendera merah putih, ancaman hukuman pidananya 5 tahun penjara. Jadi tidak ada urusan dengan ketidakadilan. Bendera merah putih harus berkibar dan harga mati. Tidak ada toleransi. Kalau menurut saya soal ketidakadilan itu soal masalah hukum. Tapi mengibarkan bendera One Piece, bendera bajak laut itu menyalahi hukum. Jadi jangan coba-coba melakukan gerakan tindakan yang justru merugikan kamu sendiri. Bahkan merugikan warga negara Indonesia sendiri sebagai orang yang harusnya menghormati lambang negara. Karena undang-undang bendera sudah mengatur itu juga. Jangan kalian melakukan tindakan gerakan yang merugikan diri kalian sendiri dan juga merugikan masyarakat Indonesia, bahkan berpotensi pidana, ya. Jadi saya hanya minta menghimbau supaya untuk kita mari bersama-sama merayakan 17 Agustus dengan kebanggaan. Jangan ada muncul berita, ada muncul gerakan-gerakan yang justru mencederai yang namanya Pancasila. Jadi bendera One Piece tidak boleh berkibar. Yang berkibar hanya bendera Republik Indonesia.